Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di mata kuliah Ekonomi Rekayasa. Setelah beberapa minggu kita tidak bertemu menjalani ujian tengah semester, saya harap bahwa Anda semua sudah sukses melaksanakan UTS yang kemarin. Nah, baik, untuk materi setelah UTS, kita lebih fokus kepada metode-metode yang digunakan di dalam analisis kelayakan proyek. Ya, jadi kalau sebelumnya Anda sudah diberikan materi mengenai prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip atau metode-metode yang umum digunakan di dalam analisis ekonomi rekayasa. Nah, di mana kemarin Anda sudah diberikan materi mengenai prinsip analisis present work, kemudian prinsip kalau Anda menggunakan analisis annual work, ya. Dan mungkin juga mungkin ada yang membaca prinsip-prinsip kalau misalnya analisis itu diberikan ya dalam bentuk future work, ya. Nah, kali ini kita akan membahas metode yang digunakan di dalam analisis ekonomi, ya, dalam sebuah analisis investasi proyek. Nah, sebelum Anda bingung, maka saya akan memperlihatkan, ya, ini adalah gambar hierarki penilaian kelayakan proyek. Jadi biasanya ketika akan ada suatu proyek ya investasi, ya baik itu di bidang infrastruktur maupun investasi-investasi di bidang konstruksi lainnya, maka sebenarnya ada beberapa hal atau ada beberapa aspek yang ditinjau di dalam pelaksanaan kriteria kelayakan proyek tersebut. Ya, yang pertama itu adalah aspek pemasaran, ya. Aspek pemasaran ini biasanya meliputi seberapa demand atau kebutuhan terhadap proyek investasi tersebut. Ya, apakah ada pasarnya, apakah ada penggunanya, ya. Kira-kira berapa ya minat ataupun cakupan pasar terhadap proyek yang akan diinvestasikan. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi ya, kita skip dulu di aspek finansial. Nah, kemudian ada aspek teknis dan operasional, yaitu meliputi kepada bagaimana desain produknya, bagaimana desain dari proses investasi atau proses konstruksinya nanti, ya. Kemudian ada aspek sumber daya manusia, kemudian ada aspek hukumnya, ini menyangkut mungkin perizinan-perizinan, ya, kemudian dan beberapa aspek lainnya. Kemudian ada aspek dampak lingkungan, ya. Jadi bagaimana dampak terhadap lingkungan, ya, baik lingkungan sosial, ya, masyarakat yang ada di sekitar proyek proyek investasi yang akan dilakukan, ya. Kemudian, nah itu yang disebut sebagai analisis dampak lingkungan. Ya, ada aspek lingkungan yang akan kita pelajari terkait dengan investasi proyek tersebut. Nah, biasanya ini dilakukan oleh teman-teman yang berasal dari teknik lingkungan. Nah, kemudian analisis ekonomi rekayasa biasanya akan mencakup kepada dua aspek. Yang pertama itu aspek finansial, kemudian adalah aspek ekonomi dan sosial. Ya, nanti kita akan lihat apa perbedaan di antara kedua aspek itu. Walaupun sebenarnya dia aspek finansial dan aspek ekonomi dan sosial ini sama-sama menggunakan prinsip atau metode ekonomi rekayasa. Nah, hari ini kita akan masuk kepada aspek ekonomi dan sosial terlebih dahulu, di mana di sini disebutkan aspek ekonomi dan sosial ini adalah berupa manfaat ekonomi yang didapat, ya, dan manfaat sosial. Dan biasanya metode yang dipergunakan untuk menilai kelayakan investasi proyek
dari aspek ekonomi dan sosial itu berdasarkan metode yang namanya benefit cost ratio. Oke. Oke, jadi kegunaan dari analisis ekonomi dan sosial dari suatu proyek investasi adalah sebenarnya adalah menyangkut kepada pemilihan ya pemilihan dan mungkin pada tahap desain itu bisa membantu kepada desain yang akan digunakan ya. Sejauh mana proyek tersebut itu nantinya akan berkontribusi secara ekonomi dan secara sosial terhadap kesejahteraan masyarakat setempat atau kesejahteraan dari suatu negara atau daerah. Nah, itu disebut sebagai kelayakan ekonomi dan sosial dari sebuah proyek investasi. Nah, teknik yang digunakan itu biasanya adalah menggunakan teknik yang disebut sebagai benefit cost ratio, ya, atau BCR kita menyebutnya seperti itu. Ya, BCR itu merupakan rasio dari benefit terhadap cost, ya, yang digunakan berdasarkan prinsip present worth atau annual worth, ya. Nah, proyek-proyek yang dinilai aspek ekonomi dan sosial terhadap masyarakat itu biasanya proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah. Ya. Nanti kita lihat apa bedanya proyek pemerintah atau publik dengan proyek swasta ya atau private. Oke, di sini bedanya ya. Jadi kalau Anda misalkan melihat ada pembangunan ada pembangunan jalan baru, ada pembangunan terminal bandara baru, kemudian ada pengembangan pelabuhan baru. Nah, itu biasanya proyek-proyek yang demikian yang di kegunaannya ditujukan untuk kegunaan manfaat ekonomi dan sosial masyarakat itu biasanya akan didanai oleh pemerintah atau publik ya. Sedangkan kalau kita lihat misalkan investasi di bidang perhotelan, mall ya dan mungkin fasilitas-fasilitas infrastruktur kepariwisataan itu biasanya akan didanai oleh private atau swasta ya. Nah, apa bedanya? Ya berbeda sekali dari sumber pendanaan pastinya. Kalau publik atau pemerintah pastinya pendanaan dari dana pemerintah itu didapatkan dari pajak ya, kemudian dari fee ya. Kemudian dari bond atau pendanaan yang didapatkan dari sejenis asuransi ya. Kemudian ada dari private funds, artinya dimungkinkan juga ketika pemerintah membangun sebuah infrastruktur, maka juga bisa didapatkan dananya dari pihak swasta ya dengan adanya kerjasama pemerintah dan swasta. Kemudian apalagi yang berbeda ya banyak perbedaannya ya dari segi skala investasi ya dari segi umur investasi. Kemudian yang berbeda juga adalah ketika proyek didanai oleh sektor publik atau pemerintah maka biasanya pemerintah itu investasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan profit ya. Jadi tidak untuk mendapatkan profit ya. Jadi profit itu tidak dihitung ketika proyek investasi publik ya. Kenapa? Karena memang itu yang disebut sebagai analisis ekonomi dan sosial ya karena keuntungan yang didapat itu bersifat ya seberapa bermanfaatnya proyek tersebut kepada masyarakat atau pengguna. Nah, sedangkan kalau investasi dari sektor swasta pastinya pendanaan didapat dari ya bisa jadi ada pinjaman
atau modal dia sendiri. Nah, pastinya swasta berkeinginan swasta berkeinginan dari pendanaan yang telah dia keluarkan itu nantinya akan kembali berupa pendapatan yang nantinya juga diharapkan akan ada profit yang didapat, ya. Karena apa? Pastinya sebuah perusahaan swasta atau sebuah proyek investasi swasta itu tidak dimaksudkan untuk proyek sosial, ya, tapi mereka dengan berinvestasi mereka ingin mendapatkan revenue, sehingga dari revenue tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan, ya. Nah, ini sekilas untuk menambah wawasan Anda. Nah, ini disebut sebagai benefit cost ratio, ya. Jadi benefit cost ratio atau benefit cost analysis itu merupakan analisis bagaimana posisi dari benefit dan cost sepanjang umur, ya, kontribusi dari benefit dan terhadap cost, ya, sepanjang umur pakai dari suatu investasi proyek atau dari suatu investasi fasilitas. Nah, ini adalah tipikal dari biaya-biaya pembiayaan, ya, atau life cycle, ya, life cycle cost-nya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada umur, ya, ada umur periodenya 20 tahun, kemudian yang merah itu adalah cost, kemudian yang biru adalah benefit. Maka kita melihat di sini benefit itu seiring dengan, ya, di awal-awal mungkin masih sedikit, ya, karena apa? Karena operasional masih baru, masih dalam tahap awal, sehingga operasional mungkin belum optimal, ya, masih dalam tahap katakanlah belajar sesuai learning curve-nya. Kemudian seiring dengan peningkatan kapasitas produksi, maka keuntungan yang dapat juga makin besar. Kemudian pastinya kapasitas produksi itu juga terbatas, maka keuntungannya juga setelah dapat maksimal maka tidak akan tidak akan naik, ya, tidak akan naik sekali, ya, kalau tidak dilakukan unsur inovasi terhadap operasional dari proyek tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada yang merah. Yang merah adalah cost. Nah, ada di awal pada N0, ini adalah cost terbesar, maka ini adalah dari fase awal atau fase konstruksinya, ya. Kemudian setelah dia beroperasi tetap ada cost, ya, walaupun ini ada mengalami turun-turun naik, kemudian naik dengan secara signifikan, kemudian turun-turun lagi, kemudian naik lagi signifikan, ya. Nah, ini adalah cost, operational cost-nya, ya. Ketika di awal-awal proyek tersebut masih beroperasi secara katakanlah dengan keadaan yang masih baru, tentunya mesin-mesin produksi ataupun infrastruktur tersebut masih dalam tahap baru, sehingga operational cost itu bisa ditekan, maka di awal-awal cost-nya masih rendah, ya. Kemudian ada yang tinggi ini, nah ini mungkin cost biasanya tipikalnya adalah cost yang bersifat pemeliharaan, ya. Kemudian operational cost seiring dengan peningkatan umur guna, maka operational cost-nya juga akan makin bertambah, ya. Nah, ini tipikal dari benefit dan cost, ya. Nah, kalau cost, ya, tadi bisa kita lihat, ya, ada operational cost, kemudian maintenance cost, kemudian benefit,
itu juga bisa benefit yang bersifat direct dan benefit yang bersifat indirect atau tidak langsung. Ya, misalkan dari penggunaan jalan baru, ya. Nah, itu bisa benefit yang bersifat langsung itu bisa berupa penurunan biaya-biaya kecelakaan, ya. Kemudian mungkin dengan adanya beroperasinya sebuah jalan tol baru, maka mungkin bisa saja menghasilkan benefit berupa ya penurunan kepada biaya-biaya akibat adanya keterlambatan. Kemudian juga mungkin karena dengan jalannya lancar, maka bisa menurunkan tingkat kebisingan maupun emisi. Sedangkan benefit yang berupa indirect tidak langsung, ya dengan adanya pembangunan suatu infrastruktur baru, maka itu pastinya akan berimpact secara positif kepada penggunaan lahan. Lahan-lahan di sekitar infrastruktur itu akan mengalami kenaikan value, ya. Kemudian adanya employment, ya, kepada penggunaan tenaga kerja setempat, ya, dan berupa benefit-benefit lainnya. Apa itu benefit? Benefit adalah sesuatu yang nantinya akan diperoleh oleh user atau pengguna. Oke, kemudian juga ada disbenefit. Ya, disbenefit itu adalah sesuatu yang disbenefit adalah berupa apa namanya ya? Disbenefit itu unfavorable benefit. Jadi berupa benefit yang sebenarnya tidak diinginkan atau tidak tidak menguntungkan kepada pengguna, ya. Nah, sehingga ada net benefit nantinya berupa pengurangan antara benefit dengan disbenefit. Nah, kalau untuk mengidentifikasi benefit dan cost, ya, kalau cost itu bisa diidentifikasi secara secara langsung ataupun dapat diidentifikasi dengan baik, ya, karena menyangkut kepada cost yang diakibatkan oleh fase konstruksi, cost yang diakibatkan oleh maintenance, dan cost yang terkait dengan kegiatan administrasi. Sedangkan disbenefit itu biasanya benefit maupun disbenefit, ya, kalau kita lihat contohnya di sini, ya, maka disbenefit itu terkadang susah untuk diidentifikasi, ya, susah untuk diidentifikasi atau susah untuk dinyatakan dalam bentuk dalam bentuk nilainya, ya. Karena kita lihat di sini, ya, di sini contohnya tadi benefit kepada publik, ya, benefit kepada publik, pengurangan biaya operasional kendaraan. Oke, kemudian pengurangan kepada waktu tempuh, ya. Kemudian peningkatan keamanan, ya kan? Nah, ini adalah berupa benefit, ya. Kemudian ini berupa disbenefit, ya. Dengan adanya suatu proyek, maka lahan-lahan akan berubah fungsi dari dari lahan dari lahan persawahan atau pertanian akan berubah fungsi nanti jadinya. Kemudian berakibat dengan kerusakan kepada aliran air, ya, disbenefit seperti contohnya heboh proyek reklamasi pantai di Jakarta, ya. Ada pembangunan pembangunan lahan pulau A, pulau B di Teluk Jakarta. Nah, itu bisa disebut sebagai disbenefit. Nah, bagaimana untuk menentukan,
ya memvaluing benefit atau menentukan nilai dari benefit. Kalau cost itu gampang. Berapa operational cost itu bisa dihitung. Berapa maintenance cost bisa dihitung. Berapa construction cost bisa dihitung. Tetapi kalau menghitung value atau nilai dari benefit itu tidak selalu merupakan sebuah pekerjaan yang mudah. Ya, kenapa tidak mudah? Ya karena kita tadi lihat contohnya benefit. Benefit dengan adanya misalkan dengan adanya sebuah jalan baru, maka mengurangi biaya tempuh, mengurangi waktu tempuh, mengurangi biaya operational cost. Nah, mungkin kalau operational cost bisa dihitung dari berapa jumlah bahan bakar yang dipergunakan, berapa selisihnya ketika jalan masih dalam kondisi lama, lebarnya sempit, kemudian masih perkerasan masih perkerasan perkerasannya masih belum baik, misalkan dengan jalan makadam saja, kemudian setelah diaspal dan diperlebar, pastinya akan berpengaruh kepada operational cost kendaraan. Nah, itu bisa dihitung dari penggunaan bahan bakar. Tetapi kalau untuk menghitung berapa pengurangan kepada travel time, ya, nah itu tidak merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, karena apa? Karena ada benefit itu kadang-kadang benefit itu berupa hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasi secara langsung dan kita memerlukan teknik-teknik tertentu ataupun survei tertentu sehingga hal-hal yang bersifat benefit yang bersifat non quantifiable tersebut itu bisa kita kuantifikasi, ya. Nah, kenapa kita harus mengkuantifikasinya? Kalau cost tadi seperti tadi saya bilang, cost itu bisa dihitung, sedangkan benefit tidak selalu bisa dihitung. Padahal yang akan kita cari nanti adalah benefit cost ratio, ya, atau perbandingan antara benefit dengan cost, rasio antara benefit dengan cost. Sehingga kita perlu menghitung rasio benefit dengan cost tersebut di dalam satuan yang sama. Kalau cost itu dalam satuan rupiah, dalam satuan dolar, maka benefit tadi juga harus dalam satuan rupiah atau dalam satuan dolar. Tetapi artinya kedua-duanya harus merupakan dalam bentuk nominal uang, ya. Sehingga benefit juga harus kita hitung dalam nominal uang. Nah, makanya tadi saya bilang ya bahwa terkadang benefit itu berupa benefit yang didapat itu berupa hal-hal yang tidak bisa dihitung sehingga kita harus biasanya dalam proyek penilaian kelayakan maka benefit yang tidak bisa dihitung itu akan menggunakan proyeksi-proyeksi atau menggunakan pemodelan-pemodelan tertentu sehingga kita bisa mengkuantifikasinya. Nah, ini adalah beberapa rumusan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah tadi kita dapatkan rumusan matematik dalam mencari benefit cost ratio, maka sekarang langkah kita adalah untuk mengambil kesimpulan apakah dengan nilai BCR yang didapat itu sebuah proyek itu bisa diteruskan ya investasinya atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Kita dengan melihat nilai benefit cost ratio yang didapat ya. Jadi kalau nilai BCR-nya itu lebih besar dari 1, artinya proyek tersebut bisa diterima ya dan proyek tersebut bisa dilanjutkan investasinya sehingga bisa akan diteruskan ke fase detail desain ataupun selanjutnya ke fase konstruksi. Nah, sedangkan kalau nilai BCR-nya kecil dari 1, artinya proyek tersebut tidak bisa diterima atau di-reject ya.
Karena nilainya lebih kecil dari 1, artinya nilai cost itu akan lebih besar dibandingkan dari nilai benefit yang didapat. Nah, sehingga proyek tersebut akan rugi dan tidak layak untuk diinvestasikan. Nah, bagaimana kalau dengan kemungkinan yang ketiga, nilai BCR-nya sama dengan 1? Artinya apa? Artinya variabel benefit dengan variabel cost itu sama-sama besarnya, sama-sama nominalnya. Sehingga didapatkan nilai rasionya 1. Nah, terhadap kemungkinan ketiga ini sifatnya adalah netral, ya, tergantung dengan skala proyeknya. Apakah proyek tersebut benar-benar diperlukan, ya. Nah, sehingga netral itu artinya bisa lanjut, bisa juga tidak, tergantung kepada si pengambil keputusan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya analisis terhadap proyek yang terdiri atas 2 atau lebih alternatif, ya. Jadi alternatifnya tidak 1 seperti tadi. Nah, kita di sini sudah mempunyai 3 situasi, ya, kira-kira sama pengertiannya dengan materi-materi kita sebelumnya. Ada fixed input, ada fixed output, ya. Kemudian baik input dan outputnya tidak fix. Nah, kriterianya di sini adalah kalau situasinya adalah fixed input, kriterianya adalah kita memaksimalkan B per C, ya. Jadi artinya dari 2 atau lebih alternatif yang kita ingin uji dengan metode BCR, kita ambil kriteria yang paling besar nilai B per C-nya dan nilai BCR-nya. Nah, demikian juga kalau misalnya situasinya adalah fixed output, maka kriterianya sama, mengambil nilai B per C yang paling maksimal. Kemudian situasi yang ketiga. Nah, di situasi yang ketiga karena input maupun outputnya itu tidak fix, maka kita perlu mencari yang namanya incremental BCR, ya, incremental BCR atau ya atau sigma B dibagi dengan sigma C. Saya lupa ingat ini bacaannya delta atau sigma, delta mungkin ya. Delta B dibagi delta C, ya. Atau selisih benefit dibagi dengan selisih cost di antara 2 alternatif yang dibandingkan, ya. Kemudian bagaimana pengambilan keputusannya? Nah, di sini kita akan lihat dari sini kita akan lihat bahwa jika delta B bagi delta C besar atau sama dengan 1, maka di sini kita akan memilih alternatif dengan cost yang lebih besar, ya. Jadi kita lihat kalau kita bandingkan tadi 2 alternatif 1 dengan alternatif 2, kemudian kita cari delta B-nya, selisih benefit di antara 2 alternatif tadi, dibandingkan dengan selisih cost 2 alternatif. Kemudian jika hasilnya delta B bagi delta C itu lebih atau sama dengan 1, maka yang kita pilih adalah alternatif dengan cost yang lebih besar. Sebaliknya, kalau delta B bagi delta C-nya kecil dari 1, maka kita akan memilih alternatif dengan cost yang lebih kecil. Oke, nah itu adalah panduan bagi Anda untuk mengkalkulasi BCR untuk double atau multiple alternatif. Ya. Oke, baik, kita lanjut dengan contoh soal nomor 1 ya. Di sini ada sebuah perusahaan itu tengah berencana untuk membeli device yang akan diinstal, ya. Nah, device ini ada 2, ada device A dan device B. Nah, kedua device itu cost-nya sama-sama 1.000, kemudian useful life-nya sama-sama 5 tahun dan tidak mempunyai SP.
Nah, device A itu katanya diharapkan dapat mengurangi ya atau terdapat penghematan sebesar 300 setiap tahunnya. Sedangkan device B katanya itu ada penghematan atau cost saving sebesar 400 pada tahun pertama, kemudian akan berkurang ya sebesar $50 setiap tahun. Nah, dengan interest rate sebesar 7%, maka device apa yang seharusnya akan dibeli oleh perusahaan tersebut? Ya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa dari soal ini cost-nya sama-sama 1.000, kemudian useful life sama-sama 5 tahun, dan SV-nya sama-sama tidak ada, maka kita bisa gambarkan seperti ini device A, dan ini adalah device B. Oke, nah karena kedua device ini inputnya atau cost-nya sama-sama 1.000, maka kita bisa katakan bahwa dari soal ini kita akan dihadapkan kepada situasi yang pertama ya, di mana inputnya sama sehingga kriterianya nantinya dalam pemilihan alat berat, dalam pemilihan device itu akan kriterianya adalah memaksimalkan nilai B per C dari kedua alternatif. Nah, kita cari nilai B per C pada masing-masing alternatif di mana benefit dibagi dengan cost. Maka di sini kita jadikan dalam bentuk analisis nilai B per C-nya dalam bentuk annual worth ya. Sehingga nilai B per CA, B-nya sudah dalam bentuk annual, kemudian cost-nya 1.000 masih dalam bentuk present, maka kita ubah ke annual ya, sehingga dapatnya 1,23. Sedangkan B per C device B soal di benefit itu dalam bentuk gradien menurun, maka kita ubah menjadi dalam bentuk annual, maka adalah 400 dikurang 50 dikali A per G, kemudian I-nya 7% dan N-nya 5, kemudian cost-nya masih dalam bentuk present, kita ubah lagi ke annual, maka di sini hasilnya adalah 1,257. Nah, sehingga karena tadi fixed input, situasinya adalah fixed input, maka kriterianya adalah memaksimalkan nilai B per C, sehingga nilai B per C yang paling besar adalah 1,257 atau device B yang nantinya akan kita. Oke, sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Ya, di sini ada dua mesin X dan mesin Y. Ya, di mana di soal ini mesin X itu inisial cost-nya 200, kemudian mesin Y inisial cost-nya 700, annual benefit mesin X $95, mesin Y $120, SV mesin X 50, kemudian mesin Y $150, dan useful life-nya 6 tahun, dan mesin Y 12 tahun. Oke, nah pertama yang akan kita lakukan adalah menganalisis soal. Ya. Dari soal ini kita ketahui bahwa soal ini adalah tipe yang ketiga ya, karena inputnya atau cost-nya itu berbeda, kemudian juga benefit-nya juga berbeda. Nah itu yang pertama, sehingga kita menemukan contoh soal yang kedua ini adalah situasi yang ketiga ya, sehingga kita perlu mencari yang namanya delta B dibagi dengan delta C atau incremental benefit dibagi dengan incremental cost di antara kedua alternatif. Ya. Nah, incremental itu apa? Incremental itu adalah selisih ya.
Jadi yang akan kita cari adalah selisih antara cost, ya, selisih antara cost mesin X dan mesin Y. Kemudian juga yang akan kita cari adalah selisih antara benefit mesin X dan mesin Y. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini juga useful life. Ya, useful life-nya berbeda. Sehingga horizon perencanaannya ya berbeda di antara kedua alternatif. Kalau Anda mau mencari benefit cost ratio-nya dengan prinsip present world, maka pastinya Anda harus menyamakannya usia antara mesin X dan mesin Y dengan mengasumsikan mesin X ini dilakukan investasi ulang pada akhir tahun ke-6. Kalau Anda tidak ingin ya menyamakan horizon perencanaannya, maka Anda harus menggunakan prinsip atau metode annual work. Ya, kita lihat di sini ya cash flow-nya ini mesin X, ini mesin Y. Karena horizon perencanaan antara mesin X dan mesin Y ini berbeda, maka baiknya kita menganalisis benefit cost ratio dengan menggunakan prinsip annual work. Ya. Karena dengan annual work, seperti yang pernah kita bahas, berapapun investasi ulang yang akan kita cari, maka nilai annualnya akan selalu sama. Ya, sehingga kita tidak perlu menyamakan umur service life umur mesin X menjadi 12 ya. Mesin Y ya. Mesin untuk menyamakan horizon perencanaannya dengan mesin Y. Oke. Oke, nah sekarang kita cari soal ini dengan seperti tadi saya bilang dengan prinsip annual work ya. Sehingga B per C itu adalah equivalent uniform annual benefit dibagi dengan equivalent uniform annual cost. Sekarang kita tinjau dulu mesin X ya. Mesin X kita lihat gambar. Ya, mesin X itu benefitnya ada annual benefit sebesar 95 dan SP sebesar 50. Kemudian cost-nya adalah 200 ya. Maka equivalent uniform annual benefit adalah 95 ditambah dengan 50. 50 itu adalah nilai future. Kita jadikan ke annual, maka dikali A per F dengan I 10% dan N 6. Ya, didapat nilai equivalent uniform annual benefit mesin X 101,48. Kemudian equivalent uniform annual cost itu 200 ya. 200 itu adalah nilai present, kemudian dijadikan annual, maka kita kalikan dengan A per P ya, dengan I 10% dan N 6. Didapat 45,92 dolar. Nah, bagaimana dengan mesin Y? Ya, kita lihat gambar. Mesin Y ini ada annual benefit 120 dan SV 150, kemudian ada initial cost 700. Ya. Sehingga equivalent uniform annual benefit itu adalah 120 ditambah dengan SP 150 dikali faktornya A per F, I-nya 10%, N-nya 12, didapat equivalent uniform annual benefit mesin Y 127,02. Kemudian equivalent uniform annual cost tadi 700 ya, karena nilai present dikonversi ke annual dikali dengan A per P, I-nya 10% dan N-nya 12. Berarti kita dapatkan equivalent uniform annual cost mesin Y 102,76 dolar. Yang akan kita cari adalah
incremental benefit dan incremental cost antara mesin Y dengan mesin X. Maka kita akan kurangkan ya selisih antara equivalent uniform annual benefit mesin Y dikurang dengan equivalent uniform annual benefit mesin X di 127,02 dikurang 101,48. Kemudian yang di bawah adalah delta cost atau yang akan kita kurangkan adalah equivalent uniform annual cost mesin Y dikurang dengan equivalent uniform annual cost mesin X. 102,76 dikurang dengan 45,92 didapatkan nilai incremental benefit cost ratio-nya adalah 0,45. Nah, di sini kita dapatkan nilainya adalah nilainya 0,45 artinya kecil dari 1. Tadi sebelumnya sudah kita bahas. Kalau misalnya nilai incremental benefit cost ratio-nya lebih kecil dari 1, maka keputusannya yang akan kita pilih adalah mesin dengan nilai cost yang lebih kecil, yaitu adalah mesin X dengan inisial cost-nya sebesar 200. Oke, mudah-mudahan Anda paham untuk contoh soal ya dengan dua alternatif. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana kalkulasi untuk mencari nilai BCR dari beberapa alternatif yang banyak ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita persingkat. Caranya adalah ya, yang pertama adalah kita mencari nilai B per C pada masing-masing alternatif. Jika alternatif tersebut memiliki nilai B per C kecil dari 1, maka alternatif tersebut kita reject ya, kita keluarkan. Kemudian yang ketiga adalah caranya kita menyusun alternatif berdasarkan kenaikan dari nilai initial cost-nya. Jadi kita susun alternatif tersebut dari initial cost yang terkecil sampai dengan yang paling besar. Ya. Nah, kemudian baru kita bandingkan pada setiap alternatif ya, seperti contoh yang berikut. Di sini ada alternatif A, B, C, D, E, F ya, di mana nilai initial cost-nya sudah ada. Ya, kemudian present worth benefit-nya juga sudah ada. Useful life-nya sama-sama 20. Kemudian SV-nya sama-sama 0. Ya. Nah, langkah pertama tadi alternatifnya sudah ditentukan. Oke. Langkah kedua adalah mencari nilai B per C pada masing-masing alternatif. Ya, didapatkan ada nilai B per C yang kecil dari 1, alternatif F, berarti kita coret. Sekarang yang tinggal adalah A, B, C, D, E, 5 alternatif. Kemudian kita susun alternatif tersebut berdasarkan nilai initial cost-nya. Ya. Initial cost yang paling rendah adalah D, kemudian B, kemudian A, kemudian C, dan E. Ya. Berarti D, B, A, C, E. Kemudian, maka kita dapatkan incremental di sini yang pertama adalah B dengan D. Ya. Antara incremental B dengan D. Delta C-nya selisih antara cost-nya itu 1000, selisih antara benefit-nya 3360, berarti delta B bagi delta C dapat nilai 3,36. Nah, kalau tadi kita dapatkan nilai nilai delta B bagi delta C-nya besar dari 1,
artinya kita pilih alternatif dengan cost yang paling tinggi, yaitu B. Ya, sehingga D ini otomatis sudah tercoret. Nah, sekarang antara B dengan A. Ya, berarti inkremental B dengan A adalah A dikurang B, maka delta cost-nya 2000, Anda bisa lihat di slide sebelumnya, delta benefit-nya 2630, didapatkan delta B bagi delta C-nya adalah 1,32. Karena nilai delta B bagi delta C besar dari 1, kita pilih adalah alternatif yang paling besar cost-nya, yaitu A. Berarti B sudah tereliminasi. Sekarang, maka kombinasinya adalah antara A dengan C. Sehingga inkrementalnya adalah C dikurang A, maka delta C-nya 2000, delta B-nya 1400, maka delta B bagi delta C 0,7. Oke, karena delta B bagi delta C-nya kecil dari 1, maka yang kita pilih adalah alternatif dengan cost yang lebih rendah, yaitu A. Berarti C tereliminasi atau kita reject. Nah, sehingga alternatif terakhir adalah antara A dengan E. Ya, antara A dengan E berarti inkrementalnya adalah E dikurang A. Ya, delta C-nya 5000, delta B-nya 1670, sehingga delta B bagi delta C-nya 0,33. Ya. Karena nilainya kecil dari 1, ya, maka kita pilih adalah alternatif dengan cost yang lebih rendah, yaitu alternatif A. Oke. Mudah-mudahan Anda semua paham. Ya, pada prinsipnya hampir sama antara kalkulasi benefit cost ratio dengan dua alternatif atau dengan alternatif yang banyak. Ya. Oke, ini adalah independent project selection. Ya, Anda bisa baca sendiri dan ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode BCR. Anda juga bisa baca sendiri. Kemudian ini adalah tugas yang bisa Anda kerjakan di rumah. Oke, Anda kerjakan di rumah ini. Oke, mungkin untuk mata kuliah ekonomi rekayasa dengan sesi ke-9 benefit cost ratio, saya bisa akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.